Azra Ramiza dari kelas 4A dan 4 Akuntansi nomor BP 17110220005. Pada kesempatan ini, saya melanjutkan metode penelitian saya yang berjudul Pengaruh Tingkat Pendidikan, Gender, dan Sosialisasi terhadap Efisiensi Penerapan E-Registrasi dalam Peningkatan Pelayanan di KPP Pratama Padang. Untuk lebih lanjutnya, tonton video saya selanjutnya ya. Baiklah, masuk ke pendahuluan, yang dimana pendahuluan itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Nah, untuk latar belakang dari penelitian ini adalah menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa, dan negara. Sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak orang pribadi yaitu setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak di Indonesia. Setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak NPWP, kecuali ditentukan dalam undang-undang. Wajib pajak, badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong, atau pemungut pajak, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi. Namun, banyak orang beranggapan NPWP itu bukanlah hal yang penting untuk dibuat dan masih banyak orang yang belum mengetahui fungsi NPWP itu. Fungsi NPWP dalam perpajakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Selain itu, NPWP digunakan sebagai syarat administrasi layanan tertentu. Nah, di Indonesia saat ini, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan e-registration dengan tujuan memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mendaftar, memperbarui, menghapus atas informasi apapun yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, dengan adanya layanan e-registrasi ini, pemerintah tidak hanya mempermudah, tetapi pemerintah juga harus bisa mensosialisasikan untuk menambah wawasan pendidikan bagi yang belum mempunyai NPWP tersebut di kalangan masyarakat Indonesia ini. Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah saya uraikan tadi, rumusan masalah yang akan saya teliti pada penelitian ini adalah pengaruh tingkat pendidikan, gender, dan sosialisasi terhadap efisiensi penerapan e-registrasi. Untuk dalam tujuan penelitian ini, saya
membagi dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, yang dimana tujuan umum ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pendidikan, gender, dan sosialisasi terhadap efisiensi penerapan e-registrasi. Sedangkan tujuan khususnya itu untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap efisiensi penerapan e-registrasi pada peningkatan pelayanan di KPP Pratama Padang pada tahun 2021. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh gender terhadap efisiensi penerapan e-registrasi pada peningkatan pelayanan di KPP Pratama Padang tahun 2021. Dan yang ketiga, yaitu untuk mengetahui pengaruh sosialisasi terhadap efisiensi. Nah, untuk manfaat penelitian, ada hasil penelitian ini terbagi 3, yaitu bagi peneliti, bagi akademik, dan yang ketiga bagi mahasiswa. Yang dimana bagi peneliti ini, untuk penelitian ini dapat mempengaruhi tingkat pendidikan, gender, dan sosialisasi terhadap efisiensi penerapan e-registrasi dan sebagai aplikasi ilmu yang sudah didapat. Sedangkan untuk bagi akademik, yaitu untuk bahan referensi dan kontribusi ilmu pengetahuan mengenai pengaruh tingkat pendidikan gender dan sosialisasi terhadap efisiensi penerapan e-registrasi. Sedangkan untuk bagi mahasiswa, yaitu untuk menambah wawasan dalam melakukan penelitian berikutnya dan sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh tingkat pendidikan gender dan sosialisasi terhadap efisiensi penerapan e-registrasi. Nah, selanjutnya sistematika penulisan. Yang dimana yang pertama itu bab 1 pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang yang mendasari dilakukannya penelitian ini. Bab ini juga memaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian ini secara sistematis. Untuk bab 2, kajian pustaka, yang dimana bab ini membahas landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Untuk bab 3, metode penelitian. Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian, mencakup populasi dan sampel, jenis dan metode pengumpulan data, operasionalisasi variabel, dan metode analisis data. Baiklah, selanjutnya itu masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini, yang pertama itu tingkat pendidikan, yang dimana pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa, dan negara. Selanjutnya, teori pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak itu merupakan salah satu penopang pendapatan nasional, yaitu menyumbang lebih dari 70% dari keseluruhan penerimaan negara. Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Pembayaran pajak merupakan juga perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembayaran negara dan pembangunan nasional. Selanjutnya yaitu teori gender,
yang mana gender yang ditemukan dalam kamus adalah penggolongan secara gramatikal terhadap kata-kata benda dan kata-kata lain yang berkaitan dengannya, yang secara garis besar berhubungan dengan keberadaan dua jenis kelamin serta ketiadaan jenis kelamin atau kenetralan. Untuk teori sosialisasi, yang dimana sosialisasi perpajakan merupakan salah satu cara Dirjen Pajak untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang peraturan pajak ataupun segala seluk-beluk tentang perpajakan. Cara ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan sanksi yang akan diterima ketika tidak membayar pajak. Selanjutnya, teori efisiensi, yang dimana efisiensi daya guna mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang menggunakan cost of output. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat tercapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Selanjutnya yaitu teori e-registrasi. Menurut keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Cap 173/PJ/2004, yaitu sistem e-registrasi sendiri adalah sistem pendaftaran, perubahan data wajib pajak, dan pengukuhan serta pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya yaitu teori NPWP. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu nomor pokok wajib pajak adalah nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak oleh pihak Fiskus sebagai sarana pengadministrasi perpajakan. Nomor pokok wajib pajak ini digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Baiklah, yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini yang saya gunakan yaitu kuantitatif. Pengumpulan data dengan variabel independen maupun dependen dilakukan secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan. Menurut Sugiono, penelitian kuantitatif ini dapat sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis data dalam penelitian yang saya gunakan yaitu data primer, yang dimana saya menggunakan kuesioner untuk mengetahui persentase penerapan e-registrasi dalam peningkatan pelayanan di KPP Pratama Padang. Nah, selanjutnya populasi yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pengunjung KPP Pratama Padang yang belum mempunyai NPWP tersebut. Sedangkan untuk sampel pada penelitian ini saya menggunakan metode purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya yaitu teknik pengolahan data, yang dimana setelah data yang terkumpul, kemudian data diolah dengan 5 langkah. Yang pertama itu penyusun dan memeriksa data. Yang kedua, mengkode data. Yang ketiga, selanjutnya itu memasukkan data. Dan yang keempat, membersihkan data. Dan yang kelima, tabulasi data. Selanjutnya, analisis data yang saya gunakan yaitu analisis bivariat, yang dimana dilakukan untuk melihat
pengaruh antara variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen, dengan menggunakan uji statistik korelasi dan regresi. Untuk melihat hasil kemaknaan perhitungan statistik digunakan batas kemaknaan 0,05 jika nilai P kecil pada 0,5, maka secara statistik disebut ada pengaruh. Sedangkan jika nilai P besar 0,05, maka hasil hitungan tersebut tidak ada pengaruh. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, tulisan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.